Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Pamungkas. Untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk hasil UAS di mata kuliah Business Intelligence. Untuk yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Business Intelligence dan berikan contoh aplikasinya. Business Intelligence adalah suatu infrastruktur yang membantu dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari operasional bisnis. Adanya Business Intelligence dapat memfasilitasi metrik bisnis yang komprehensif, real-time, dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan dengan lebih baik. Dengan sistem ini, bisa membuat tolak ukur kinerja, melihat tren pasar, dan meningkatkan hampir setiap aspek bisnis. Untuk jenis contoh aplikasinya, pengaplikasian Business Intelligence itu yang pertama memberikan data visual, yang kedua Business Intelligence mengkomunikasikan data dalam bentuk visualisasi dan membuat tugas jauh lebih mudah. Kemudian membuat KPI, yang selanjutnya melacak kinerja, menetapkan tujuan yang jelas untuk perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sales Intelligence, yang selanjutnya Tools BI membantu membuat profil pelanggan dengan mudah. Yang selanjutnya Internal Reporting, dan yang terakhir BI memiliki kemampuan untuk memproses data secara langsung. Untuk yang pertanyaan selanjutnya itu langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Untuk ini yang pertama kali dilakukan yaitu input data. Ini pilih di home, kemudian get data, kemudian ini kan banyak pilihan, bisa Excel, Power BI datasets yang sudah tersedia, dan juga masih banyak lagi jenis-jenis data yang bisa digunakan. Nah, setelah diinput tadi, maka data yang siap diolah akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya ketika sudah siap seperti slide yang sebelumnya ini, maka pilih di menu Home, kemudian pilih Close dan Apply. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu membuat laporan. Nah, pada nomor 6 ini adalah pilihan dalam visualisasi data yang diinginkan. Terus nomor 7 adalah fields atau data-data yang digunakan dalam pembuatan laporan. Nah, untuk pelaporannya itu bidangnya ada di nomor 2. Nah, contohnya pilih visualisasi data untuk bentuk bar, kemudian syarat data. Nah, untuk yang tadi sebelumnya di nomor 6 ini itu kita memilih data. Nah, ini data yang kita pilih, kita visualisasi bentuknya bar. Nah, kemudian fields atau data yang ingin kita pakai itu ada state dan juga weather. Nah, pertama state itu ditarik dulu di sini. Nah, ini adalah menunjukkan kota-kota yang ada di New York ya. Kemudian weather yaitu cuaca itu ditarik di sebelah sini, maka akan mendapatkan visualisasi data yang seperti ini. Dan ini masih banyak contoh data yang bisa digunakan atau dipilih. Nah, kemudian perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Nah, untuk segi pengertiannya, Power BI adalah software analisis berbasis cloud dan platform business intelligence yang menawarkan gambaran umum data perusahaan secara lengkap. Sedangkan Tableau adalah business intelligence software yang powerful untuk visualisasi data dan mencari informasi tersembunyi dari sebuah data. Untuk kinerjanya, itu Power BI menghubungkan berbagai data dari semua sumber dan menawarkan dashboard yang dapat diskalakan yang bisa dimanfaatkan untuk memilih berbagai visualisasi data. Nah, untuk yang selanjutnya, Tableau. Nah, Tableau ini dengan fitur drag and drop yang sederhana dapat dengan mudah menganalisis data utama, berbagai informasi penting ke seluruh perusahaan, membuat visualisasi dan laporan yang inovatif.
Tableau juga menawarkan opsi untuk menyisipkan dashboard ke dalam aplikasi bisnis yang sudah ada, misalnya SharePoint yang dapat digunakan untuk analisis cepat. Kemudian secara visualisasi data di Power BI ini terdapat maksimalnya yaitu 3.500 data points. Sedangkan untuk di Tableau itu data points yang digunakan bisa jauh lebih banyak. Kemudian kemudahan dalam penggunaan Power BI cenderung lebih mudah karena berakar dari Microsoft 365 atau perangkat yang sudah sering digunakan Microsoft Windows ya. Kemudian Tableau itu lebih kompleks dan sulit. Kemudian sumber data untuk Power BI dukungan sumber data lebih terbatas, sedangkan untuk Tableau itu mendukung lebih banyak sumber dan jenis data. Kemudian dalam segi harganya Power BI itu jauh lebih murah dan Tableau itu lebih mahal. Untuk yang selanjutnya, business intelligence itu penting dalam sebuah perusahaan. Kemudian apa urgensi tersedianya aplikasi BI. Nah, business intelligence adalah salah satu aspek yang akan membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran berdasarkan data pasar. Kumpulan data akan diolah oleh seorang BI atau Business Intelligence menggunakan metode, tools, dan software yang sesuai. Dilihat dari tugasnya, intelligent business adalah hal yang penting, namun tidak sedikit industri yang belum mengenalinya. Keberadaan dan manfaat business intelligence adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Seorang intelligent business akan bertugas merencanakan, mengelola data, dan memberikan hasil akhir berupa informasi yang mudah untuk dipahami untuk seluruh stakeholder pada bisnis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Untuk yang pertama yaitu input data. Nah, data ini bisa berupa PDF atau Excel. Ini banyak ya untuk input datanya, bisa Excel, ini file PDF pun bisa. Jadi lebih banyak pilihannya daripada BI yang sebelumnya. Kemudian setelah diinput itu akan muncul. Nah, kalau di BI tadi ini adalah fieldnya. Nah, untuk yang ini untuk fieldnya. Nah, setelah diinput itu akan hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, untuk visualisasi datanya itu seret data pada bagian columns dan row. Nah, pada visualisasi data dapat ditambahkan data untuk meneliti lebih dalam. Contohnya adalah ini years, kolomnya yang dipilih yang pertama adalah years. Nah, ini tinggal ditarik dari data yang ada di samping sini. Nah, ini salesnya itu ditarik dari sini. Years-nya ini ada di bawah. Ada di bawah years-nya. Nah, itu tinggal ditarik untuk di kolomnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah data yang untuk bisa dipilih mau bentuk warna atau ukuran atau tabel atau detail atau jenis komen ataupun grafik seperti ini. Nah, untuk lebih mudah dipahami ini kan hanya memakai dua, sales dan juga order date. Order date di sini order date yaitu ini order date yang dipilih adalah ini order date dan juga sales. Jadi tinggal ditarik order date ke column, kemudian sales ini ke row. Jika visualisasi data yang ingin bisa lebih kompleks dan lebih gampang untuk dibaca, itu tinggal ditambahkan apa data yang diinginkan. Berarti kalau ini adalah kategori. Nah, ini kategori ada di bagian ada di bagian bawah untuk kategori. Nah, ini ditambahkan di kolomnya yaitu ada pertama nih kolom kan ini ada tahunnya dan juga kategorinya. Kategorinya apa? Supplies. Ini ada
satu, ada dua kategorinya ini. Nah, salesnya ini ada di sini. Nah, ini akan lebih memudahkan dalam pembacaan datanya itu seperti furniture, office, teknologi, supplies ini kan dapat lebih mudah per tahunnya kan. Per 2018 itu furniture sekian, dalam operan salesnya, office-nya itu sekian, teknologinya sekian, dan seterusnya. Baik, terima kasih presentasi mengenai UAS Business Intelligence pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.